Seorang detektif bernama Won sedang melakukan pertemuan dengan informannya yang bernama Ka Sojung. Di sini detektif Won menyuruh Sojung supaya bekerja pada Ketua Lee, agar detektif Won bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang Ketua Lee. Ketua Lee sendiri adalah seorang gembong narkoba terbesar se-Asia. Sojung sempat menolak misi tersebut, namun setelah detektif Won mengatakan misi kali ini adalah misi terakhirnya, Sojung akhirnya mau melakukannya. Di lain kesempatan detektif Won sedang menunggu kedatangan Sojung untuk melakukan pertemuan lagi. Namun beberapa saat kemudian detektif Won mendapat sebuah pesan dari Sojung berupa sebuah foto. Detektif Won segera menuju ke sebuah parkiran sambil berusaha menghubungi Sojung. Namun Sojung sulit untuk dihubungi. Hingga di sebuah parkiran detektif Won melihat Sojung yang sudah tidak berdaya. Sepertinya Sojung mendapatkan sebuah kekerasan dari seseorang. Melihat Sojung yang berdarah dan tidak berdaya, detektif Won langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit dalam keadaan kritis, Sojung berusaha menuliskan sebuah angka 8. Saat detektif Won menanyakan apa maksudnya dengan angka 8 itu, Sojung keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian detektif Won melaporkan semua kejadian itu pada atasannya. Atasannya marah karena detektif Won mempekerjakan anak di bawah umur. Detektif Won sebenarnya sudah bertahun-tahun berusaha menangkap Ketua Lee. Namun sampai saat ini detektif Won belum mengetahui seperti apa Ketua Lee itu sendiri. Di lain waktu ada seorang wanita yang sedang melaporkan suatu kejadian yang baru saja menimpanya. Wanita itu bernama Ho. Ho hampir menjadi korban yang diduga dari kejahatan Ketua Lee. Ho menawarkan kepada detektif Won untuk membantu menangkap Ketua Lee dengan syarat dia harus mendapat penjagaan dari kepolisian. Sebelumnya Ho hampir menjadi korban dari pemboman yang diduga dilakukan Ketua Lee. Setelah itu kepolisian dikerahkan menuju tempat kejadian. Di sana kepolisian menemukan beberapa korban yang meninggal yang merupakan petinggi-petinggi dari Ketua Lee. Diketahui alasan Ketua Lee membunuh semua petinggi-petingginya karena Ketua Lee ingin menguasai semua pasar narkoba di Asia. Dari tempat lain, korban pemboman yang dilakukan Ketua Lee ada yang berhasil selamat. Orang itu bernama So Yong Rak. Sementara itu Ho yang sedang makan. Rekan dan detektif Won membicarakan tentang kesaksian Ho yang bisa dipercaya atau tidak. Tak berapa lama detektif Won dan rekannya mendengar bahwa Ho mengalami keracunan yang akhirnya meninggal dunia. Diduga Ho keracunan setelah mendapatkan obat diabetes yang diberikan oleh sopir pribadinya. Di rumah sakit Yong Rak yang selamat telah kabur dari kamar tempat dia dirawat. Setelah detektif Won memeriksa CCTV, Yong Rak ditemukan di ruang mayat yang sedang melihat jasad ibunya. Kemudian Yong Rak berhasil ditemukan lalu diinterogasi. Detektif Won menanyakan tentang Ketua Lee, namun Yong Rak diam. Malah Yong Rak menanyakan tentang anjingnya. Kemudian detektif Won membawa Yong Rak menemui anjingnya yang sekarat. Lalu Yong Rak bertanya pada detektif Won, apakah ini semua dilakukan Ketua Lee? Detektif Won mengatakan kemungkinan besar ini dilakukan Ketua Lee. Dari itu Yong Rak mau membantu detektif Won menemukan Ketua Lee. Atas kematian ibunya dan anjingnya yang terluka, Yong Rak mengatakan dalam organisasi yang dia ikuti bersama ibunya itu banyak sekali orang yang mengaku sebagai Ketua Lee. Yong Rak sebelumnya mendapat tugas dari atasannya untuk bertemu dengan orang Cina pemilik bahan baku untuk membuat narkoba. Yong Rak diutus bernegosiasi dengan pihak dari Cina sambil mengambil sampelnya. Namun setelah sampai di Cina, tanpa mengabari atasannya, Yong Rak kembali lagi ke Seoul, ke gedung tempat pemboman itu terjadi. Beruntung sebelum masuk ke gedung, bom itu telah meledak.
Dengan itu atasan Yongrak yang mengira Yongrak masih berada di Cina serta dengan belum tersebarnya berita keselamatan Yongrak atas insiden itu. Diharapkan Yongrak bisa mengikuti alurnya dan mau bekerja sama dengan kepolisian agar kemungkinan besar Yongrak bisa bertemu dengan Ketua Lee. Yongrak mengatakan bahwa pihak dari Cina ingin bertemu langsung dengan Ketua Lee. Namun dari pihak Ketua Lee akan mengutus orang kepercayaannya terlebih dahulu bernama Park untuk bertemu dengan orang Cina tersebut. Sementara Park sendiri belum pernah bertemu dengan pihak Cina. Hal ini yang akan dimanfaatkan Detektif Won untuk menyamar jadi orang dari pihak Cina tersebut. Malam harinya Yongrak dan Detektif Won akan menghadiri pertemuan dengan pihak dari Cina. Di sebuah hotel Yongrak dan Detektif Won melihat orang yang habis memukuli seseorang hingga tangannya berdarah. Ternyata orang yang telah memukuli anak buahnya itu adalah Jin. Orang dari pihak Cina yang akan ditemui Yongrak dan Detektif Won. Kemudian Jin bertanya pada Won apakah dia yang bernama Ketua Lee. Di sini Won mengatakan bahwa dia adalah Park. Jin sedikit kesal karena dia ingin bertemu dengan Ketua Lee. Lalu anak buah Jin datang yang terlihat sedang mabuk menghampiri Yongrak. Anak buah Jin mengira Yongrak seperti artis, hingga dia meminta foto dengannya. Kemudian anak buah Jin itu memberikan sebuah dasi yang baru untuk Yongrak dan kemudian menemukan sebuah penjepit dasi yang sebelumnya dari pihak Detektif Won telah memasang CCTV pada benda itu. Beruntung anak buah Jin itu tidak menyadari keberadaan CCTV tersebut. Namun hanya mengatakan kalau penjepit dasi itu hanya barang tiruan sambil menaruhnya dalam sebuah minuman, sehingga pihak dari Detektif Won tidak bisa lagi mengetahui keadaan dalam pertemuan itu. Lalu Won menghidupkan alat penyadap di jam tangannya, sehingga hanya percakapan yang bisa didengar oleh para polisi. Lalu Detektif Won mengatakan di pertemuan berikutnya akan berusaha mempertemukan dengan Ketua Lee sambil mengeluarkan sampel narkoba yang telah jadi dan Jin mencobanya. Setelah itu Jin mengatakan akan mengirimkan bahan bakunya dan kesepakatan pun terjadi. Setelah itu Detektif Won Yongrak dan para polisi lainnya bersiap mengadakan pertemuan dengan Park yang sebelumnya pertemuan itu ditunda 1 jam. Dalam pertemuan kali ini, Detektif Won menyamar sebagai pihak dari Cina yaitu Jin. Detektif Won memerankan Jin persis dengan seperti apa yang baru saja terjadi. Dia bersikap kejam terhadap anak buahnya agar cukup meyakinkan Park. Gitu juga saat Detektif Won berpura-pura menanyakan pada Park apakah dia yang bernama Ketua Lee. Namun Park menjawab dia hanya utusannya dengan menyebut namanya sebagai Park. Beberapa saat kemudian Yongrak mengeluarkan sampel narkoba yang palsu. Saat Park melihat sampel narkoba itu mengatakan sampelnya terlihat keruh. Beruntung saat Park mau mencoba sampel itu, salah satu polisi wanita menjatuhkan gelas berisi air. Sehingga Park tidak jadi mencobanya. Kemudian Park mengeluarkan narkoba yang berwarna biru. Agar penyamaran Detektif Won semakin meyakinkan, Detektif Won mencoba narkoba itu. Setelah itu Detektif Won berpura-pura mengamuk dan mengatakan akan mengirimkan bahan bakunya sambil berlalu pergi. Setelah efek dari narkoba itu terasa, Detektif Won mengalami kejang. Lalu Yongrak dan para polisi lainnya merendamkan Detektif Won dalam air dingin. Beruntung Detektif Won berhasil sadar setelah disuntikkan cairan obat dari Yongrak. Keesokan harinya, bahan baku dari Cina tiba. Kemudian Yongrak membawa bahan baku tersebut pada sebuah pabrik garam. Di sana ada 2 orang yang biasa meracik narkoba. Namun keadaan 2 orang itu tidak bisa bicara. Meskipun kedua orang itu yang akan meracik narkobanya. Mereka bukanlah bagian dari organisasi Ketua Lee. Mereka hanya bekerja untuk Yongrak.
Sementara itu anak buah detektif Won yang mencari tahu tentang masa lalu Yongrak mendapatkan suatu foto. Lalu anak buah tersebut melaporkan temuan tersebut pada detektif Won. Sehingga detektif Won mulai mencurigai Yongrak dan mendesak untuk mengatakan tentang siapa dirinya. Dari itu Yongrak menjelaskan bahwa dia bukanlah anak kandung dari orang tuanya yang baru saja meninggal. Dia sebenarnya ditemukan di sebuah kontainer yang berisi buah pisang. Berhubung orang tua yang menemukan tersebut telah kehilangan anak kandungnya yang bernama So Yongrak, akhirnya orang tua itu tidak melaporkan temuan anak tersebut pada polisi, malah mengganti identitas anak itu dengan anaknya yang telah hilang yaitu So Yongrak. Beberapa saat kemudian beberapa mobil tiba di sana. Kemudian detektif Won menyuruh Yongrak menemui orang-orang tersebut. Ternyata Park dan beberapa orang lainnya yang datang. Setelah menemui Park, Yongrak disuruh bertemu dengan Direktur Brian dan memberi hormat padanya. Para polisi yang mengintai menjadi kebingungan dengan sosok Brian ini, karena dia tidak ada dalam daftar orang-orangnya kecuali. Kemudian Direktur Brian memberikan sebuah surat pada Yongrak dengan mengatakan surat itu dari kecuali. Sambil berlalu pergi memasuki mobilnya. Saat Yongrak bertanya pada Direktur Brian apakah kecuali mengenalinya, Direktur Brian tidak menjawabnya. Park lalu menghajar Yongrak yang dianggap tidak sopan terhadap Direktur Brian. Setelah para polisi mencari tahu tentang Brian, akhirnya didapati bahwa Brian adalah seorang CEO jasa pengiriman luar negeri. Kemudian Brian menyuruh Park untuk menghabisi Yongrak. Namun Park berdalih bahwa dia masih membutuhkan Yongrak. Brian yang tidak menerima keputusan itu akhirnya menghajar Park. Keesokan harinya Yongrak membawa barang yang telah dibuat kedua anak buahnya pada detektif Won. Setelah melihat hasilnya detektif Won masih tidak percaya. Karena dengan bahan baku satu truk hanya menghasilkan sedikit sekali narkobanya. Yongrak menjelaskan meskipun sedikit tapi nilai jualnya hampir mencapai 20 juta dolar. Kemudian anak buah Jin tiba, dan menyuruh Yongrak dan detektif Won serta beberapa anak buahnya untuk menutup kepala mereka untuk bertemu dengan Jin. Setelah bertemu, Jin langsung menembak salah satu anak buah detektif Won dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui siapa Park yang di hadapannya itu. Merasa sudah ketahuan akhirnya detektif Won melakukan penyerangan terhadap Jin dan anak buahnya. Beruntung anak buah detektif Won yang tadi mendapat tembakan dari Jin telah memakai rompi anti peluru. Sementara anak buah detektif Won lain yang ada di tempat pembuatan narkoba memasuki pabrik tersebut. Di sana mereka menemukan banyak jasad yang ternyata adalah korban dari kedua orang yang meracik narkoba tersebut. Kembali ke detektif Won yang berhasil menghabisi satu persatu anak buah Jin sampai hanya tersisa Jin. Detektif Won berhadapan dengan Jin hingga terdesak. Beruntung Yongrak datang dan berhasil menghabisi Jin. Lalu detektif Won dan Yongrak pergi sambil membawa narkoba yang telah jadi. Dalam perjalanan, Yongrak disuruh untuk menghubungi Park dan mengatakan akan sedikit terlambat. Sementara detektif Won mendapat kabar bahwa anak buahnya yang berusaha memasuki pabrik telah meninggal semua karena dibunuh oleh kedua orang yang membuat narkoba. Detektif Won marah dan menanyakan pada Yongrak. Yongrak pun merasa bingung karena sebelumnya kedua orang tersebut tidak memiliki senjata. Setelah bertemu dengan Park, Yongrak menyerahkan narkoba itu pada Park. Park sangat kesal karena sebelumnya Park menghubungi Yongrak namun tak ada jawaban. Park mengatakan tidak ingin bekerja sama lagi dengan Yongrak dan hanya tinggal menunggu kecuali menghubunginya. Beberapa waktu kemudian kecuali menghubunginya. Setelah dicek,
Pengirim tersebut berasal dari sebuah stasiun. Rekan detektif Won mengatakan untuk jangan percaya lagi pada Yongrak, karena dia banyak anggotanya yang telah meninggal. Namun detektif Won masih bersikeras dan meminta pada Yongrak untuk segera mempertemukannya dengan Ketua Lee. Dengan bekal koordinasi pengirim pesan pada HP Yongrak, para polisi membuat rencana lagi, yaitu detektif Won tetap menyamar menjadi jin dan berusaha menuju stasiun bawah tanah sesuai koordinasi pengirim pesan. Di stasiun bawah tanah itu ada sebuah ruang rahasia. Park menyambut kedatangan Yongrak dan detektif Won. Tempat itu adalah tempat Direktur Brian membuat narkoba. Sementara detektif Won yang menyamar sebagai jin diajak untuk melihat-lihat tempat itu dan membicarakan bisnis oleh Brian. Yongrak dibawa oleh Park dan akan dieksekusi. Di sini Park melakban mulut Yongrak dan akan membunuhnya sesuai perintah dari Brian. Detektif Won menanyakan pada Brian apakah dia adalah Ketua Lee. Brian mengiyakan pertanyaan itu, namun detektif Won masih belum mempercayainya. Beberapa saat kemudian seorang pelayan wanita memasuki ruangan itu sambil membawa troli. Pelayan itu mengatakan itu dari Ketua Lee. Beberapa saat kemudian sebuah panggilan masuk pada HP yang ada di troli tersebut. HP tersebut berdering dengan potongan tangan yang menggenggamnya. Kemudian sebuah bom asap muncul dan dua orang menembaki orang-orang yang ada di ruangan itu. Brian berusaha lari, namun detektif Won berusaha menghentikannya. Dari belakang, detektif Won ada yang menembaknya. Di luar, para polisi berusaha mengamankan tempat itu. Ternyata para pekerja itu kebanyakan adalah anak-anak. Di tempat lain ternyata yang menembak detektif Won dan yang membawa Brian adalah kedua orang bisu yang membuat narkoba. Di sebelah Brian ada Park yang telah terpotong pergelangan tangannya. Ternyata Brian dan Park ditangkap atas perintah dari Yongrak. Yongrak mengatakan sudah ada 9 orang yang sudah mengaku-ngaku sebagai Ketua Lee. Yongrak mengatakan bahwa Brian sudah keterlaluan. Dia membunuh semua petinggi organisasi agar dia dianggap sebagai Ketua Lee yang asli. Namun itu bukan masalahnya bagi Yongrak, karena yang jadi masalahnya, di gedung itu ada ibu dan adiknya serta anjing Yongrak, yang akhirnya menewaskan mereka. Dari itu Yongrak marah dan menyiksa Brian, ternyata Ketua Lee yang asli itu adalah Yongrak sendiri. Detektif Won yang sempat tertembak telah sadar. Beruntung dia memakai rompi anti peluru. Dia berusaha mencari Yongrak. Beberapa saat kemudian HP detektif Won berbunyi. Panggilan itu ternyata dari Yongrak yang mengatakan bahwa Ketua Lee berada di lobi. Detektif Won langsung menuju lobi. Ternyata di sana hanya ada Brian yang dalam keadaan mengenaskan dan tewas. Detektif Won masih belum mempercayai jika Brian adalah Ketua Lee yang asli. Kemudian detektif Won berusaha mencari anjingnya Yongrak di rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, detektif Won tidak menemukannya. Karena anjing tersebut sudah dibawa Yongrak, dan pergi entah kemana. Kepolisian melakukan jumpa pers. Kepala polisi mengatakan bahwa Ketua Lee sudah tertangkap dengan bukti narkoba seberat 20 kg meskipun Ketua Lee sudah dalam keadaan tewas. Kemudian detektif Won mengatakan bahwa Brian bukanlah Ketua Lee yang asli. Detektif Won masih tidak percaya bahwa Brian itu Ketua Lee yang asli. Namun kepala kepolisian menegaskan bahwa kasus itu sudah ditutup.
Dengan tersangka Brian adalah ketua Lee yang asli. Apalagi karena Detektif Won tidak mempunyai bukti yang kuat. Beberapa hari kemudian Detektif Won menuju ke sebuah tempat yang penuh dengan salju. Dia melacak Yongrak alias ketua Lee yang asli melalui GPS yang sebelumnya dipasang pada anjing Yongrak. Di rumah tersebut ada juga kedua orang bisu peracik narkoba. Lalu Yongrak menyambut Detektif Won dan mempersilahkan masuk. Yongrak bertanya kenapa jauh-jauh menemuinya. Detektif Won mengatakan bahwa dia masih berusaha mencari ketua Lee yang asli. Sambil membuatkan teh untuk Detektif Won, tiba-tiba Yongrak menyodorkan sebuah pistol ke atas meja. Dan dari luar tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat keras. Dan film pun berakhir.